Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam channel YouTube Simeon Sulistyo. Kali ini saya akan membahas topik yang baru, yaitu tentang depresi. Karena akhir-akhir ini saya melihat banyak orang yang merasa depresi, ya. Akhir zaman ini banyak orang yang merasa depresi, mudah depresi, bahkan karena berbagai macam tuntutan dalam kehidupan mungkin, atau di dalam keseharian mereka, banyak permasalahan yang mereka hadapi sehingga menjadikan orang depresi. Dan kalau ini tidak bisa di manage atau tidak bisa dihandle dengan baik, maka seringkali orang-orang mengatasinya dengan cara jalan pintas, yaitu bisa obat-obatan terlarang maupun bunuh diri. Kita tahu akhir-akhir ini banyak sekali angka bunuh diri ini semakin hari semakin meningkat begitu. Banyak sekali jadi seperti tren begitu. Nah, kali ini saya akan coba untuk gali apa yang saya dapatkan dari firman Tuhan mengenai depresi ini. Kita percaya bahwa firman Tuhan ini adalah buku kehidupan kita, manual book kita dalam menjalani kehidupan ini, sehingga di dalamnya kita percaya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kehidupan kita sehari-hari ini, bisa kita praktekkan karena firman Tuhan sangat aplikatif sekali. Nah, khusus kali ini saya bahas mengenai depresi. Berikut ini ada beberapa hal yang saya dapatkan dari firman Tuhan yang berbicara tentang depresi, ya. Namun sebelumnya kita akan melihat dulu apa itu arti depresi, ya. Nah, depresi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan depresi adalah gangguan jiwa pada seseorang yang ditandai dengan perasaan yang merosot, seperti muram, sedih, perasaan tertekan. Dan sebetulnya depresi ini tidak hanya muram saja atau sedih saja, perasaan tertekan, tetapi lebih dari itu, perasaan tertekan yang sangat, sedih yang sangat, dan yang berkepanjangan, sehingga membuat kita tidak bisa melakukan aktivitas kita yang sebagaimana mestinya, tidak bisa melakukan aktivitas dengan baik karena kepikiran, karena kita tidak bisa melakukan dengan baik karena kita berpikir, waduh gimana ya, kecemasan yang berlebihan gitu, dan tidur pun tidak enak gitu, tidur tidak bisa nyenyak, guling sana guling sini, tidak bisa tidur, sudah pagi pun belum bisa tidur, tidak mengantuk bahkan. Nah, hal-hal inilah yang merupakan sebuah tanda-tanda kalau seseorang mengalami depresi. Dan makna yang sebetulnya depresi ini juga sebetulnya sinyal dari pikiran bawah sadar kita untuk supaya kita bisa berhenti sejenak gitu, stop, jangan diteruskan entah pikiran atau permasalahan yang sedang kita hadapi ini, jangan terus diteruskan begitu, untuk supaya kita stop dulu dan kita menghadapinya dengan baik begitu. Penyebab dari depresi ini biasanya stres, tekanan yang terlalu berlebihan begitu dalam kehidupan. Ya, ini sehingga menyebabkan depresi, makan tak enak, tidur pun tak nyenyak gitu ya. Ini merupakan tanda-tanda dari depresi. Dan cara mengatasinya, menurut firman Tuhan saya dapatkan ada beberapa hal. Yang pertama, kita lihat di dalam Yesaya 30 ayatnya yang ke-15. Yesaya 30 ayat yang ke-15, di sana dikatakan bahwa dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Dalam bertobat dan tinggal tenang terletak kekuatanmu. Nah, dari ayat ini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa yang pertama, ketika depresi itu adalah diam, tenang, ambil waktu yang khusus untuk kita bisa tenang, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita berhenti sejenak, kita hening, dan kita mempercayakan diri kepada Tuhan, ya, mempercayakan diri tentang apapun yang sedang kita hadapi. Kita bicara kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan, seperti itu. Kita duduk diam dan hening, minta kepada Tuhan supaya Tuhan ini bisa memberikan kekuatan dan solusi bagi kehidupan kita.
Dan ketika kita tenang, ini membuat pikiran kita ini bisa jernih dalam berpikir. Kita bisa lebih lagi berpikir dengan tajam. Kita bisa lebih tenang, sehingga dalam memikirkan permasalahan kita, solusinya itu lebih baik. Karena pikiran kita lebih jernih. Seperti kalau kita membuat kopi atau membuat teh gitu ya, kalau teh yang pakai daun gitu, ketika diaduk maka biasanya kan daunnya masih kemana-mana begitu ya. Kita diamkan sejenak, maka biarkan itu mengendap. Nah, ketika itu mengendap, kita lihat bisa lebih jernih, bisa diminum gitu ya. Nah, demikian pula pikiran kita itu juga perlu diam, hening sejenak ya. Ya enggak, tentunya tidak semenit 2 menit Bapak Ibu Saudara ya. Kita bisa sediakan waktu barang sejam begitu untuk duduk diam di bawah kaki, diam dan merenungkan dan kita berhubungan dengan Tuhan. Karena dikatakan dalam 1 Petrus 4 ayat 7, ketika kita tenang, itu kita bisa berdoa. Ya, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Firman Tuhan katakan. Oleh karena itu, tenanglah dulu, tenang. Jangan panik dan jangan berpikir, aduh gimana ya. Ya memang permasalahan masih ada di depan gitu. Tapi jangan panik, tenang terlebih dahulu. Kita mengambil waktu dari kesibukan dan segala macam kegiatan kita sejenak, kita duduk diam supaya kita bisa berdoa. Dan di dalam kita tenang berdoa, maka itu terletak kekuatan kita. Kenapa? Karena kita terhubung dengan yang maha tinggi, dengan yang maha kuat, yaitu Tuhan sendiri. Dan yang kedua saya dapatkan yaitu dalam Matius 11 ayat 28, firman Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yaitu yang kedua, datang kepada Yesua. Kita datang kepada Tuhan Yesua untuk kita bisa melepaskan segala depresi kita. Tuhan sendiri sudah memberikan sebuah ajakan gitu, tawaran bahwa ayo siapa yang lemah, letih lesu, beban berat, datanglah kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau tadi kita diam, duduk diam, berdoa, hening gitu ya. Kalau yang kedua, berdoa datang kepada Tuhan Yesus ya, bukan kepada yang lain, tetapi datanglah kepada Yesus gitu. Dan yang ketiga di dalam Mazmur 43 ayat 5 misalnya dikatakan bahwa mengapa engkau tertekan hai jiwaku, mengapa engkau mengerang dalam diriku, berharaplah kepada Tuhan ya. Nah, dari ayat ini saya bisa katakan bahwa ternyata jiwa kita ini bisa diajak bicara begitu. Jadi ajaklah bicara jiwa kita untuk berharap kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan ya. Bilang, jiwaku kenapa kamu depresi, kenapa kamu tertekan gitu ya. Ayo bersyukur kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Dan kita lakukan terus bersyukur, berulang-ulang bersyukur. Syukuri saja apa yang ada, yang semuanya yang seringkali yang kita hadapi saat ini gitu. Syukuri saja karena kita tahu bahwa Tuhan mendatangkan kebaikan dalam segala hal bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Tinggal hati kita saja bagaimana, apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak. Jadi ajaklah bicara jiwa kita untuk berharap kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur ini merupakan sebuah terapi yang sangat bagus sekali karena membuat kita lebih sehat dan juga membuat kita rasanya beban kita ini bisa lebih ringan begitu ya. Bersyukur karena semua kasih setia Tuhan yang terjadi dalam hidup. Mungkin nggak enak, yes, tetapi kita tahu bahwa dengan bersyukur itu maka kita akan menjadi lebih kuat ya. Lalu yang selanjutnya dalam bersyukur ini kita bisa melihat juga selain hanya bersyukur, kita juga perlu memuji Tuhan ya. Di ayat
Mazmur 43 ayat 5 tadi dikatakan, sebab aku mau bersyukur, memuji kepadanya. Ya, jadi memuji Tuhan dan bersyukur. Nyanyian rohani, nyanyian yang memuji Tuhan, bukan nyanyian yang galau-galau. Karena apa? Ketika kita sedang depresi, kita nyanyinya adalah nyanyi yang seringkali orang-orang dunia nyanyikan, yang tentang putus cinta lah, tentang tak ada harapan, pokoknya yang sedih-sedih begitu. Itu akan menjadi kita semakin lemah. Oleh karena itu nyanyi mau yang memuji Tuhan, nyanyian rohani, dan itu akan memberikan kekuatan yang baru bagi kita. Dan selanjutnya yang keempat di dalam Galatia 6 ayat 2 di sana dikatakan supaya kita bisa saling bertolong-tolongan dalam menanggung beban kita. Nah, ini artinya apa? Kita bisa melakukan sebuah saling sharing dengan orang yang kita percayai gitu. Bukan asal sembarang sharing, bukan sembarang curhat gitu ya, tapi curhat kepada orang yang betul-betul bisa kita percayai gitu. Curhat yang bisa betul-betul kita orang ini bisa menjaga rahasia kita, membuat kita ini bahkan memberikan kekuatan kepada kita. Ini bertolong-tolongan. Salah satunya juga yang lain yaitu kita bisa punya komunitas yang saling membangun di dalam gereja. Kita bisa membangun itu yaitu di dalam komsel ya, atau family altar atau MK atau apalah yang istilah di dalam gereja saudara. Nah, kita ikut di dalam komunitas-komunitas itu saudara, sehingga kita bisa saling dikuatkan satu sama lain ya. Dan ini yang memberikan kekuatan bagi kita. Dalam Ibrani 10 ayat 24 juga di sana dikatakan supaya kita bisa saling memperhatikan satu sama lain ya. Oleh karena itu yuk kita saling memperhatikan. Nah, demikian beberapa hal yang bisa saya ambil dari firman Tuhan mengenai bagaimana kita bisa mengatasi depresi kita. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya, dan tidak ada lagi yang kalah dengan depresi, tetapi kita bisa mengalahkan depresi itu bersama dengan Tuhan. Bapak Yahweh, di dalam nama Tuhan Yesus Masiah memberkati. Shalom.